Kalau hari-hari biasa itu bisa mencapai 1.200.000-an. Pada hari-hari itu sudah mencapai sekitar 1 juta, terus menurun terus ya. Sehari-hari ini itu penumpang kita itu hanya sekitar 200-an ribu. Mantan Direktur Keuangan PT Kereta Api Indonesia Persero Didik Hartantio kini dipercaya menjadi orang nomor 1 di PT Kereta Api Indonesia Persero. Ia dipercaya menjadi Direktur Utama PT KAI Persero sejak bulan Mei 2020 lalu. Namun, mantan bankir itu kini harus menghadapi masa sulit. Perusahaannya diterjang pandemi COVID-19, sebuah awal tugas yang berat untuk Didik Hartantio. Apalagi jumlah penumpang kereta api anjlok jadi 200.000 orang per hari yang semula 1,2 juta orang per hari. Begitu juga pendapatan PT KAI Persero per hari. Dari 23 miliar rupiah kini hanya menjadi 300 juta rupiah per hari. Ia pun menyiapkan strategi khusus. Salah satunya adalah Protect Our People. Kebijakan yang mengutamakan kesehatan pengguna jasa kereta api beserta para pegawainya. PT Kereta Api Indonesia Persero juga menyiapkan 3 skenario pemulihan kinerja pasca pandemi. Salah satunya mengembangkan bisnis angkutan barang. Didik pun berharap utang dari pemerintah kepada KAI sebesar 257,87 miliar bisa segera dibayar. Utang tersebut adalah kekurangan pembayaran pemerintah terkait pelayanan publik alias subsidi tiket tahun 2015, 2016, dan tahun 2019. Berikut ini petikan wawancara Tribun yang dikomandani oleh Feby Mahendra Putra, jurnalis senior Tribun Network, dengan Dirut Utama PT KAI Persero Didik Hartantio. Wawancara dilakukan beberapa waktu lalu di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat sore Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Mahendra Putra, wartawan Tribun Network di Jakarta. Izinkan saya pada sore hari ini ngobrol dengan Pak Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Pak Didik Hartantio, di dalam gerbong sebuah kereta di Stasiun Senen, Jakarta. Selamat sore Pak Didik. Selamat sore Mas Feby. Nah, Pak, karena biar ngobrolnya lebih enak, izinkan saya untuk Bapak supaya maskernya agak diturunkan sedikit Pak, supaya pemirsa kita bisa melihat betapa ganteng ya Pak Didik. Pak Didik, pada saat ini kita tengah mengalami pandemi COVID-19. Tentu ini sangat berpengaruh pada PT Kereta Api Indonesia. Pak, bisa nggak diceritakan kepada pemirsa semua gimana ini Pak, upaya PT KAI supaya tetap bisa survive di tengah masa pandemi dan persiapan new normal ini? Baik, terima kasih Mas Feby. Para Tribuners yang saya cintai dan saya banggakan, selamat sore. Saya Didik Hartantio, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia. Jadi menjawab pertanyaan Mas Feby tadi ya, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perjalanan bisnis PT Kereta Api Indonesia, saya berikan penggambaran begini. Kita memasuki tahun 2020 dengan optimisme yang tinggi, ya, dengan rencana pertumbuhan yang kita gariskan di sekitar 20%. Namun demikian, Januari, Februari berlangsung dengan baik. Sampai pertengahan Maret, walaupun isu pandemi ini sudah mengemuka, namun pengaruh itu baru terasa pada pertengahan bulan Maret 2020. Kita ketahui pada tanggal 2 Maret, pemerintah Pak Jokowi mengumumkan adanya 2 pasien COVID-19. Kemudian pada tanggal 16 Maret, Menteri Pan-RB menerbitkan surat edaran yang berisi himbauan kepada seluruh ASN untuk bekerja di rumah.
untuk belajar di rumah. Nah, inilah mulai dampak itu terasa. Mas Febi, rekan Tribuners yang sekalian, pada tanggal 18 Maret itu kami menyaksikan penurunan volume penumpang. Ya. Kalau hari-hari biasa itu bisa mencapai 1.200.000-an, pada hari-hari itu sudah mencapai sekitar 1 juta, terus menurun terus. Ya. Sehari-hari ini itu penumpang kita itu hanya sekitar 200-an ribu. Iya. Ya. Nah, dari sisi pendapatan, Mas Febi, hari-hari biasa pendapatan kami itu rata-rata sekitar 23 miliar satu hari. Ya. Hari-hari sekarang ini itu pendapatan kita untuk angkutan penumpang saja ini hanya sekitar 300 sampai 400 juta. Ya. Nah, memang ini dampaknya sangat signifikan. Penurunan volume penumpang ini sangat signifikan, mencapai sekitar 80% ya. Namun secara pendapatan penurunan ini mencapai sekitar 90% ya. Jadi bisa dibayangkan kami yang setiap hari itu bisa dapat 23 miliar, sekarang hanya sekitar 400-an juta. Nah, bulanannya juga begitu. Jadi kalau bulanannya bisa mendapat 400 sampai 600 miliar, sekarang ini hanya sekitar 30 miliar, 32 miliar. Bisa dibayangkan. Memang dari sisi angkutan barang, Mas Febri, ada penurunan, tetapi penurunannya tidak sesignifikan angkutan penumpang. Ya. Volume kira-kira turun sekitar 20%, namun secara pendapatan ini kira-kira sekitar 23%. Ya. Nah, apa langkah-langkah PT Kereta Api menghadapi pandemi ini? Kami manajemen baru yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN, Pak Menteri pada tanggal 8 Mei 2020. Ya. Menghadapi situasi ini kami mengambil 4 strategi utama. Ya. Yang pertama, kami memprotek, melindungi para pegawai kami. Protect our people. Caranya bagaimana? Kami menerapkan protokol COVID-19 dengan menyediakan APD yang lengkap kepada seluruh pegawai kami. Di frontliners kami sediakan face shield, kami minta mereka pakai masker, ya. Kemudian hand sanitizer ada di mana-mana, wastafel kita siapkan di 5 stasiun, ya, sehingga kebiasaan hidup bersih ini kita bangkitkan. Demikian juga para penumpang, Pak Mas Edi. Jadi para penumpang kami masih kawan stasiun harus sudah menggunakan masker. Kita ukur suhu tubuhnya maksimal adalah 37,3, baru diperbolehkan masuk. Kemudian pola distancing, physical distancing, antrian kami lakukan jarak 1 meter, kami kasih tanda sehingga antrian selalu terjaga. Di kereta pun ini juga kita tunjukkan adanya distancing di sini. Jadi kalau kita duduk sebelah, ini sebelah kami ini tidak boleh didudukin, sehingga ada tanda silang di sini. Artinya kapasitas kereta ini hanya kita isi 50%. 50% Ya, jadi ada distancing ya, untuk mencegah adanya penyebaran. Penumpang kami datang antri juga dengan distancing. Pada saat boarding, maka gadget ini tidak ditunjukkan. Alat kami akan men-scan QR yang diproduk oleh alat ini. Boarding, kemudian pada saat boarding diberikan face shield ini kepada setiap penumpang. Ini menjadi fasilitas. Jadi ini gratis kepada setiap penumpang yang naik kereta api. Artinya itu nanti harus dikembalikan? Enggak, ini nanti boleh dibawa oleh penumpang yang bersangkutan. Nah, dalam perjalanan kereta api jarak jauh yang lebih 3 jam, maka setiap 3 jam akan dilakukan pengukuran suhu tubuh. Jadi suhu tubuh ini akan diukur. Kalau ada 37,3 lebih, maka ada kereta yang ada isi ruang isolasinya. Ya, ya. Nah, apabila nanti di stasiun berikutnya kita akan turunkan, kita masukkan ke kamar isolasi untuk ditangani oleh petugas kesehatan. Kemudian dalam menjaga kesejahteraan pegawai kami, Pak Mas Febri, tidak ada kebijakan PHK di Kereta Api Indonesia, tidak ada pengurangan gaji, bahkan THR pun kita bayarkan pada waktunya. Ya. Ini dalam rangka untuk mengamankan, melindungi seluruh pegawai kami. Yang kedua, strategi kami adalah kita securing cash dan liquidity. Artinya apa? Kami menjaga likuiditas dari perusahaan ini. Seperti diketahui, mulai pertengahan Maret dengan pendapatan penumpang yang menurun, maka terjadi operasional cash flow defisiensi, defisit cash flow operasional. Ya.
pada bulan Maret ini sudah mengalami defisit cash flow operasional. April demikian juga lebih gede, bulan Mei juga demikian. Nah, di dalam penyusunan proyeksi kami, Mas Ferdi, kami muncul stress test sampai dengan akhir tahun. Jadi dari skenario yang optimis, apabila COVID ini selesai bulan Juni, kemudian skenario moderat, apabila COVID ini selesai bulan Agustus, dan skenario pesimis apabila sampai dengan Desember. Nah, kami sudah perhitungkan ini, dan alhamdulillah kami sudah menyiapkan payung, di mana kami mempunyai pinjaman perbankan modal kecil yang cukup untuk menjaga likuiditas bersama. Yang ketiga, kita melakukan efisiensi, ya, efisiensi terhadap biaya operasional, terhadap biaya perawatan, ya. Nah, dari efisiensi ini kira-kira kami sudah melakukan efisiensi sekitar 40%. 40% dari total biaya 1 tahun kami turunkan menjadi sekitar 60%. Memang tidak sefleksibel yang lain karena biaya fix, ya, biaya tetap itu mencapai sekitar 70-80%. Nah, itulah upaya-upaya kami. Apabila cost itu kita tidak bisa tekan, maka cost itu kita geser ke belakang. Termasuk angsuran pokok, ya, untuk KI dari investasi ini kami geser 1 tahun. Jadi alhamdulillah sudah diterima para perbankan. Jadi kata kami geser. Kemudian yang berikutnya, Mas Ferdi, adalah kita meningkatkan pendapatan, sumber-sumber revenue apa yang kita bisa lakukan. Ya. Nah, di sini kami melakukan inovasi kreativitas dalam rangka untuk membangun angkutan barang. Ya. Oh, revenue-nya di angkutan barang, ya. Angkutan barang logistik kita tingkatkan dengan cara apa? Nah, kami mencari pasar-pasar baru. Nah, di sini kami masuk ke sektor-sektor UKM, sektor-sektor agraria, ya, di mana kami sekarang bisa mengangkut telur, bisa mengangkut sayur mayur, bisa mengangkut beras, ya, bisa mengangkut kerajinan rakyat, ya. Tarifnya sangat murah sekali, ya. Kami mengembangkan servis namanya Rail Express. Jadi kami menjemput stasiun ke stasiun. Jadi para pelanggan tinggal bawa barangnya ke stasiun, kita angkat, nanti diambil di stasiun berikutnya dengan tarif yang bersaing. Ini Mas Ferdi. Oke, Pak, tadi dikatakan bahwa banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan, termasuk menyediakan toothpaste, sanitizer. Tentu ini memerlukan tambahan kos. Di satu sisi daya tampung kereta berkurang 50%. Padahal disebutkan bahwa supaya PT KAI ini break even point, minimal dia harus mampu menggait 70% dari seluruh kapasitas yang ada. Ini sudah kurang 50%, harus 70%. Gimana Pak ini mengatasi disparitas dalam kerangka untuk new normal di depan ini? Mas Ferdi, di masa krisis seperti ini, kami harus mengutamakan pelayanan dan komitmen kepada para pelanggan. Ya. Jadi inilah kami tunjukkan dengan beroperasinya kurang dari kapasitas yang disyaratkan. Ini dalam rangka kami memenuhi surat edaran gugus tugas COVID, percepatan penanganan COVID yang dipimpin Pak Doni Monardo, bahwa isi daripada kereta dengan adanya physical distancing ini maksimal 50%. Memang ada penambahan biaya dari sisi pasif, ya, dengan fasilitas yang lain. Namun pada saat ini kita tidak memperhitungkan profitabilitas dulu pada saat sekarang. Ya. Kita yang prioritaskan adalah bagaimana menjaga kesehatan, menjaga keselamatan. Ya. Sehingga pada saat ini kami utamakan bagaimana kita melayani para pelanggan kami. Kita tunjukkan komitmen PT Kereta Api untuk mulai membuka kereta api jarak jauh mulai tanggal 12 Juli. Mas Ferdi, ada sekitar 40 kereta perjalanan, ya, yang kita operasikan. Walaupun tidak menguntungkan bagi kami melakukan ini dalam rangka ini kami komitmen bahwa kami siap untuk menyambut the new normal. Nah, memang sekarang kami sedang dalam pembicaraan, ya, bagaimana supaya ke depan new normal ini kita bisa jalankan, namun PT Kereta Api juga mendapatkan keuntungan dalam menjaga kelangsungan bisnis PT Kereta Api. Pak Didi, beberapa waktu yang lalu muncul satu wacana untuk tetap mempertahankan pelayanan transportasi umum kita. Pemerintah diminta untuk memberikan subsidi, terutama kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan bantuan yang memerlukan angkutan publik semacam kereta api. Menurut Bapak, wacana ini bagaimana? Jadi Mas Ferdi begini,
perjalanan kereta ini kita bisa bagi dua. Ya. Yang satu adalah perjalanan yang diberikan subsidi oleh pemerintah, PSO, Public Ya. Service Obligation. Yang satu yang sifatnya komersial, ya komersial. Yang di sisi PSO ini adalah memenuhi kebutuhan para masyarakat yang berpendapatan rendah, ya di mana angkutan komuter yang beroperasi di Jabodetabek dan kereta-kereta api lokal, ya seperti Bandung Rancaikek itu kereta Bandung Raya, kemudian Pramex di Solo Jogja, kemudian ada kereta di Jawa Timur itu dari Surabaya ke Jombang, ya. Nah itu juga mendapatkan PSO, ya, jadi Public Service Obligation. Nah untuk yang kereta-kereta komersial, maka kami sedang memikirkan ya bagaimana caranya supaya kita bisa melayani tetapi tetap bisa dengan mendapatkan keuntungan yang cukup, ya. Nah inilah moga-moga COVID ini bisa selesai sehingga kapasitas angkutan ini bisa kita tingkatkan, ya paling tidak bukan 50% lagi menjadi 70%, ya. Makanya fasilitas ini kan untuk mencegah penyebaran COVID melalui penyebaran droplet, ya. Nah ini harapan kami dengan beroperasi 50% ini menjadi pembelajaran, nanti akan kami evaluasi Mas Yogi. Dari waktu ke waktu dengan seperti ini, maka harapan kami kita melayani dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang sehat, para penumpang kami terjaga kesehatannya, para pegawai kami juga terjaga kesehatannya. Pak Didi, kebetulan Pak Didi mendapatkan amanah sebagai Direktur Utama PT KAI di masa pandemi. Bisa cerita nggak, Pak? Pusing nggak ngadepi situasi semacam ini? Di saat kita lagi ada Bapak mendapat tugas baru, lalu tiba-tiba ada pandemi yang harus Bapak urus karena transportasi umum ini kan garda terdepan yang untuk melayani masyarakat. Bisa cerita nggak? Pusing nggak, Bapak? Para tribuners sekalian, ya kalau ditanya pusing, ya pasti pusing, ya. Namun ini adalah amanah, ya amanah yang diberikan pemerintah pada kami untuk meneruskan perjalanan kereta api di masa pandemi COVID-19 ini, ya. Hal-hal yang paling penting, kami menjaga kekompakan soliditas daripada seluruh pegawai kami, ya. PT Kereta Api Indonesia mempunyai pegawai 30.000, ya. Kemudian kalau kita gabungkan dengan 6 anak perusahaan, pegawai kami totalnya adalah 46.000. Nah, inilah tanggung jawab kami, ya. Kami tahun 2019 mengangkut 429 juta penumpang. Pegawai kami 46 juta. Kalau masing-masing itu mempunyai anak 2 atau 3, maka tinggal dikalikan 5. Itulah menjadi amanah bagi kami, ya. Nah, prioritas-prioritas yang kami lakukan itu, pertama kami akan memprotek para pelanggan kami, para pegawai kami, manusianya dulu. Ya, manusia. Human first, ya. Ya. Karena manusia inilah menjadi kekayaan bagi PT Kereta Api. Jadi pada saat kita menghadapi pandemi ini, krisis ini, kita hadapi dengan manajemen krisis, ya. Mana yang kita harus prioritaskan. Pada saat seperti ini, Mas Febri, keuntungan menjadi bukan yang utama, ya. Yang penting adalah kesehatan, keselamatan, perlindungan bagi seluruh pegawai dan seluruh masyarakat pelanggan kami. Kami dalam hal ini sudah menyiapkan protokol new normal, ya. Dan harapan kami dengan protokol new normal ini di bawah arahan daripada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan di dalam koordinasi Menteri Perhubungan, Ditjen Kereta Api, maka kami menyusun protokol perjalanan COVID ini untuk tetap menjaga perjalanan transportasi melalui kereta api ini tetap sehat. Itu, Mas Yogi. Pak Didi, ketika pertama kali Pak Didi mendapatkan amanah untuk mengelola satu layanan transportasi umum, yang terpikirkan di benak Pak Didi apa? Apakah ini challenge buat saya sebagai orang yang lama di dunia perbankan dan financial atau bagaimana, Pak? Baik. Jadi di sini saya 28 tahun berkecimpung di perbankan, Ya. di Bank Mandiri, yang dibesarkan dengan culture membangun negeri, ya. Nah, pada saat kami diberikan amanah di PT Kereta Api ini, maka saya selalu ingat pada pesan salah satu senior kami yang menyatakan bahwa kamu di kereta api berbeda. Di sini melayani masyarakat yang jumlahnya sangat banyak, sehingga keputusan-keputusan yang diambil
di kereta api ini akan lebih berdampak kepada masyarakat. Nah, ini pesan ini yang selalu saya ingat Mas Febri, Ya. sehingga itu menjadi tanggung jawab amanah yang dipercayakan kepada kami, ya. Dan kami insya Allah akan menyelenggarakan amanah itu dengan sebaik-baiknya, karena kami meyakini bahwa pengaruh atau dampak setiap keputusan di dalam kereta api ini mempengaruhi kehidupan masyarakat banyak. Ya. Pegawai saja 46.000, masyarakatnya 429 juta pelanggan kami, Ya. Pak. Sehingga kami harapkan bahwa Allah memberikan ridho berkahnya bagi kami bersama tim manajemen kereta api, sehingga seluruh pegawai kereta api yang jumlahnya 30.000 ini bisa kompak bersatu bersama mengatasi COVID ini dalam rangka menunjukkan komitmen pelayanan kami kepada masyarakat. Para ahli menyatakan bahwa sepanjang tidak ada vaksin yang ditemukan, maka kita harus berdamai dalam tanda petik dengan COVID-19. Artinya apa? New normal ini kita tidak tahu sampai kapan. Dan orang pesimistik akan kembali ke situasi normal seperti sebelum pandemi. Tadi disebutkan Pak Didi bahwa PT KAI telah menyiapkan skenario pesimistik sampai Desember. Manakala itu tidak selesai ditemukan vaksin sampai akhir tahun, Pak. Apakah PT KAI dalam dalih direksi sudah menyiapkan skenario berikutnya? Nah, siap. Jadi Mas Febri dan para tribuners sekalian, ya, kita tidak berdiam diri. Saat ini kami terus mengembangkan kreativitas dan inovasi-inovasi, ya Mas Febri. Jadi ini penggunaan face shield ini hanya menjadi salah satu skenario. Nah, apabila ini berkelanjutan, maka kami sudah menyiapkan suatu gambaran. Ini nanti kami akan tutup dengan akrilik. Akrilik, ya, yang setinggi dengan kepala kita. Sebelahnya bisa diduduki. Sebelahnya bisa diisi. Jadi artinya apa? Nanti dalam menghadapi situasi dan new normal, apabila ini berkepanjangan, maka opsi-opsi itu selalu kami buka. Nah, artinya apa? Kami tetap akan berkonsultasi dengan ahli-ahli pandemi, ya. Apakah nanti dengan cara seperti ini itu kita bisa menjadi solusi? Apakah nanti tetap kita bersih akrilik, kita berikan face shield, ya, sehingga proteksi itu double, ya. Nah, kemudian juga perhitungan-perhitungan. Sekarang ini kami melakukan analisis costing, Mas Febri, ya. Jadi dari struktur cost kami lagi pelajari bagaimana nih kalau skenario-skenario yang akan terjadi, apa saja yang kita bisa efisienkan. Jadi kami ingin melakukan operasi dalam berbagai skenario, sehingga apa saja skenario 1, skenario 2 itu kami sudah persiapkan, ya. Nanti pada saat kondisinya itu memerlukan, maka ini akan kami temukan opsi ini. Ya, Pak, selain memasang akrilik di samping, adakah inovasi lain Pak yang supaya kita tetap bisa menjaga protokol kesehatan, tetapi PT KAI bisa tetap melayani warga Indonesia yang membutuhkan layanan kereta api? Ya, ini selain itu, ya nanti tetap ya kereta itu kita jaga kesehatannya, kebersihannya. Jadi kereta ini Mas Febri, kalau mencapai tujuannya nanti, begitu sampai langsung dibersihkan luar dalam, ya, luar dalam. Tapi kalau sekarang itu dengan sanitizer, ya, tidak hanya dengan sabun tapi dengan sanitizer. Kemudian setiap 30 menit itu kita nanti ada petugas yang akan membersihkan ini. Jadi benda-benda yang sering disentuh oleh para penumpang ini akan dibersihkan setiap 30 menit sekali. Handle pintu dibersihkan setiap 30 menit sekali. Pintu toilet dibersihkan setiap 30 menit sekali. Jadi upaya-upaya ini yang akan kami lakukan. Dan Mas Febri, alhamdulillah, ya, untuk kereta komuter ini kami sudah laksanakan untuk COVID ini, ya. Dan setiap hari kita mengangkut 300.000 penumpang. Alhamdulillah sampai sekarang para pegawai kami tidak ada yang terpapar COVID, ya. Dan hari Jumat nanti di Bogor akan dilakukan rapid test bersama dengan Dinas Kesehatan Jawa Barat. Nanti kami akan lihat efektivitas daripada itu. Harapan kami para penumpang sehat, para pegawai kami juga sehat. Pak Didi, Anda punya background 18 tahun, tadi disebutkan sudah dipanggil. Apakah jejak ini
berguna buat Bapak ketika mendapatkan amanah sebagai Direktur Utama PT KAI? Baik Mas Febri, para Tribuners sekalian, saya koreksi sedikit, pengalaman saya 28 tahun Oh, 28 di tahun. perbankan. Jadi memang kami di perbankan, di industri keuangan Mas Febri, Ya. itu hampir setiap 5 tahun itu mengalami krisis. Ya, ada krisis yang kecil, ada krisis yang besar 10 tahunan, itu selalu, Ya. hampir selalu. Jadi siklus ekonomi itu langsung seperti itu. Jadi kami sudah terdidik Ya. menghadapi krisis ini. Terlatih Pak ya. Nah, jadi protokol-protokol menghadapi krisis ini sudah terlatih dan sudah ada di pikiran kami. Nah, industri kereta api ini baru kali ini menghadapi krisis yang sedemikian dalam. Ya, sedemikian dalam. Nah, ini yang kami ingin membangun mindset, membangun pola pikir seluruh insan kereta api bahwa menghadapi krisis kita harus bereaksi cepat. Karena pendapatan itu tidak terjun langsung bebas. Nah, efisiensi biaya ini tidak sekonyong-konyong langsung turun ya. Jadi kalau nanti dilihat Mas Febri ya, operational cash flow deficit kami bulan Maret itu sekitar 600-an. Bulan April sekitar 700-an. Tapi bulan Mei itu sudah turun menjadi sekitar 500-an. Ya. Nanti ada dampak efisiensi di sini. Ya. Nah, ini nanti bulan-bulan berikutnya akan semakin seperti ini. Jadi makan waktu. Jadi inilah yang ke depan protokol menghadapi krisis ini kami akan susun untuk menjaga keuangan kereta api ini. Para Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kita akan ganti situasi wawancara ini. Tapi masih tetap dengan Pak Didik sebagai Direktur Utama PT KAI. Di kawasan Stasiun Pasar Senen ini ada satu monumen yang tulisannya indah sekali. Saya kembali bersama Pak Direktur Utama PT KAI, Pak Didik. Pak Didik bisa jelaskan nggak ini konteksnya apa dengan kompleks Stasiun Pasar Senen ini? Jadi ini sebetulnya monumen perjuangan ya rekan-rekan Tribuners semua. Yang ini dibangun itu kira-kira tahun 80-an ya. 80. Di mana ini menunjukkan bahwa di sini pernah ada suatu tempat yang menimbulkan suatu pertempuran di sini ya, yang untuk memperingati ini, sehingga inilah dibuat monumen. Nah, konteksnya dengan kompleks stasiun ini nanti proses revitalisasinya bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Jadi rekan-rekan Tribuners, Kereta Api Indonesia bersama dengan Pemprov DKI pada saat ini sedang membangun suatu proyek namanya Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. Ya. Kira-kira semangatnya apa? Jadi kami di tahap pertama ini ingin menata 4 stasiun, Ya. yaitu Pasar Senen, Pasar Senen. kemudian Tanah Abang, Ya. Juanda, dan satu lagi adalah Sudirman. Ya. Itu atau Duku Atas. Nah, penataan ini sudah kita selesaikan sebetulnya akhir Maret ya. Namun karena Covid ini kita diresmikan oleh Pak Gubernur dan Pak Menteri Perhubungan dan Pak Menteri BUMN minggu yang lalu. Nah, kira-kira apa motivasi kita membangun ini? Kita membangun ini adalah merupakan kita ingin membangun integrasi antar moda yang ditunjukkan dengan kemenyatuan antara stasiun ini bisa menggunakan moda-moda transportasi yang lain. Ya. Seperti di Senen ini, seperti ditunjukkan di papan itu, maka kita bisa menggunakan Transjakarta, menggunakan ojek online, menggunakan ojek pangkalan, dan menggunakan taksi. Di samping mikromarket yang kecil. Demikian juga yang kita bangun di Tanah Abang. Ya. Tanah Abang itu dibangun untuk mengintegrasikan kereta komuter Indonesia dengan Transjakarta, dengan Mikrolet, dengan Bajai, dengan ojek online dan ojek pangkalan. Ya. Demikian juga apa yang dibangun di Juanda dan di Sudirman. Harapannya dengan menyatunya integrasi antar moda ini, maka pengguna transportasi massal ini akan semakin meningkat. Ya, kalau KC sudah 1 juta, kemudian Transjakarta itu sudah kira-kira 900.000, sementara MRT sudah sekitar 90
ribu, maka total saat ini sudah sekitar 2 juta. Nah, maka tahun-tahun ke depan harapannya ini makin meningkat sehingga semakin banyak yang menggunakan transportasi massal, kemacetan lalu lintas di Jabodetabek bisa diatasi. Jadi ujung-ujungnya kita ikut mengatasi kemacetan yang selama ini melanda Jakarta gitu ya Pak ya? Betul. Pak, kebetulan kita bersepeda, Ya. emang Bapak punya hobi bersepeda Pak? Bisa cerita Pak? Jadi hobi bersepeda ini mulai saya lakukan itu sekitar tahun 2007 ya. Waktu saya masih bertugas di Surabaya ya. Waktu itu memang musim sepeda dan kita aktifkan kembali. Bagi saya sendiri, sepeda ini merupakan transportasi yang saya gunakan sejak kecil. Ya. Saya waktu SD saya berada di Solo, saya sekolah dari rumah saya di Manaan menuju ke Mangkubumen itu saya jalan kaki pulang balik. Kemudian waktu saya SMP, saya dari rumah saya di Manaan menuju ke SMP 2 di Jajar itu saya naik sepeda tiap hari. Jadi sudah terbiasa sejak muda Pak ya? Nah, begitu sekarang modelnya hobi sepeda, maka bagi saya sepeda merupakan suatu rendezvous dengan masa yang lalu. Iya. Nah, inilah dengan menjaga kesehatan, dengan berolahraga sepeda secara rutin ya, maka insya Allah badan kita bisa terjaga. Selain bersepeda apa lagi Pak yang Bapak lakukan untuk menjaga kebugaran tubuh Pak? Selain itu saya biasa jogging, karena jogging itu merupakan olahraga yang menjaga ritme jantung. Memang tidak secara rutin sekali ya, tapi at least setiap minggu minimal 1 kali. Ya. Kalau weekend itu rata-rata antara 5 sampai 10 kilo. Tapi kalau hari-hari kerja biasa maksimal 2 kilo. Pak, yakin Kak Bapak dengan adanya olahraga bersepeda, jogging itu bisa membantu signifikan terhadap pekerjaan Bapak sehari-hari? Jadi rekan-rekan semua, dengan berolahraga maka tubuh akan menghasilkan hormon endorfin, hormon semangat kerja. Jadi kalau kita pagi kita awali dengan olahraga paling tidak 30 menit, maka itu kita akan semakin semangat ya. Dan kemudian juga menjaga ketahanan tubuh, stamina. Pada saat menghadapi krisis ini, kami di kereta api sering bekerja sampai malam. Oh iya. Harus diimbangi dengan olahraga dan gaya hidup yang sehat dengan makanan yang sehat. Ya. Itu supaya imunitas kita meningkat Pak ya. Pak Didi, terima kasih banyak ngobrol kita mulai dari gerbong tadi sampai dengan monumen kebanggaan warga di daerah sini. Kami berharap, tentu Tribuners berharap PT Kereta Api tetap survive. Bapak selalu sehat, bisa mengambil amanah untuk menjadikan perusahaan ini berguna buat karyawannya dan juga buat masyarakat. Amin. Sukses Pak Didi. Sukses selalu. Salam sehat. Salam sehat selalu. Tribuners sehat. Ya, saya bersama Pak Didi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Moga-moga transportasi Indonesia, terutama PT KAI, tetap bisa melayani kita semua secara baik. Terima kasih. Sip. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.